Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Seiring terjadinya risiko bencana yang terjadi di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan sebuah kementerian dan lembaga ataupun pemerintah daerah untuk mempersiapkan mitigasi antisipasi bencana alam, termasuk menjaga keselamatan lalu lintas. Presiden juga meminta agar mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan. Pada sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di Istana Negara 6 Desember 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana alam. Di kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam menyalurkan bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak. Antisipasi bencana, cuaca ekstrim, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan dan memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan dan juga segerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa maupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinkan untuk segera dimulai. Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi. Meski saat ini inflasi daerah terpantau telah menurun, Presiden Jokowi meminta agar lebih dimaksimalkan. Antisipasi resesi ekonomi tahun 2023, Presiden Joko Widodo menyebutkan ada sejumlah hal yang harus diperkuat agar Indonesia semakin tangguh dari goncangan resesi. Di antaranya yakni menjaga konsumsi belanja masyarakat, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Pengendalian inflasi jadi hal yang disoroti Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 6 Desember kemarin. Walau inflasi di beberapa daerah terpantau menurun, namun Presiden menilai belum semua kepala daerah tanggap dan berusaha lebih keras dalam meredam gejolak inflasi di daerah. Melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Presiden menekankan untuk Mendagri memberikan teguran bagi kepala daerah yang kurang maksimal dalam upaya pencegahan inflasi. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan terkait investasi di daerah. Presiden menilai investasi mampu membuka lapangan kerja yang saat ini dibutuhkan banyak orang. Selain itu, Presiden juga mengatakan konsistensinya akan hilirisasi industri juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menutup pidatonya, Presiden mengingatkan jajarannya untuk hati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan, karena sebuah kebijakan akan mempengaruhi banyak hal, yakni krisis keuangan, penurunan komoditas, dan krisis pangan. Saya minta pada Mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan ini kelihatan sekali, inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9, lari turun ke 5,7, lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi. Pemirsa, salah satu keberhasilan Indonesia dalam perhelatan presidensi G20 di Bali adalah dihasilkannya komitmen investasi di Indonesia. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Indra Darmawan menilai dengan presidensi G20 Indonesia telah memiliki modal dan kekuatan serta keyakinan untuk merealisasikan investasi yang lebih kuat.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian BKPM Indra Darmawan menyebut, Indonesia berada dalam fase iklim investasi yang baik. Iklim investasi yang baik didorong dari kekuatan Indonesia pada presidensi G20 November kemarin. Presidensi G20 Indonesia menjadi modal kuat kepada dunia dan negara maju bahwa Indonesia siap menjadi mitra bisnis penting dan strategis untuk memperkuat ekonomi setelah hantaman keras pandemi COVID-19. Selama presidensi G20, Indonesia gencar mempresentasikan berbagai sektor yang potensial berinvestasi bagi investor luar negeri seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Eropa, dan negara lainnya. Pada tahun 2023, Indonesia akan menindaklanjuti komitmen investasi transisi energi yang digagas sejumlah negara seperti Just Energy Transition Partnership, Asia Zero Emission Community, dan Partnership for Global Infrastructure and Investment. Untuk memastikan komitmen tersebut berjalan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan dibentuknya satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti kesepakatan multilateral dan bilateral yang terbentuk selama perhelatan rangkaian KTT G20. Tantangan dan kemarin bisa menjadi modal yang kuat untuk bisa kita membuktikannya lagi. Ini juga bisa menjadi modal dan kekuatan dan keyakinan kita untuk bisa menjadikan keyakinan kita yang makin kuat untuk bisa merealisasikan investasi kita di tahun depan untuk bisa lebih baik lagi, lebih naik lagi realisasinya untuk menjadi lebih kuat dan lebih optimis lagi. Pemirsa, Kementerian Kesehatan berkomitmen memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyatakan perlu adanya pilar transformasi kesehatan nasional sebagai persiapan menghadapi ancaman kesehatan yang tak terduga ke depan. Mengingat pentingnya masyarakat memerlukan layanan kesehatan yang lebih siaga, antisipatif, responsif, dan tangguh dalam menghadapi ancaman masalah kesehatan tak terduga di masa depan, Kementerian Kesehatan menyusun langkah konkret dengan melakukan transformasi sistem kesehatan. Transformasi tersebut berfokus pada 6 pilar, yakni layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Hal tersebut disampaikan secara daring oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono pada diskusi Forum Internasional Tahunan ke-11 tentang pembangunan dan kebijakan ekonomi di Nusa Dua, Bali. Dan transformasi bidang kesehatan ini menjadi sangat penting dan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk teman-teman ekonomi di sini, untuk melakukan transformasi di bidang kesehatan yang didukung dengan teknologi yang semakin lama semakin bisa dikembangkan di dalam negeri. Dante berharap 6 pilar ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengupayakan transformasi kesehatan nasional serta penguatan ketahanan kesehatan dapat terlaksana dengan menyeluruh. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi sumbangsi UMKM bagi perekonomian nasional sesaat lagi.